Nama musisi Melly Goeslaw kini mendadak jadi sorotan publik setelah beredarnya isu perselingkuhan yang terjadi 15 tahun silam. Setelah mengungkap beberapa fakta mengenai permasalahan yang dialaminya, sosok Masnawati Masud kembali buka suara dan meminta agar Melly Goeslaw untuk segera bertemu dengannya. Bukan tanpa sebab, Masnawati mengaku jika dirinya masih dihantui oleh kisah masa kelamnya, yang mana ia harus diceraikan dan dipenjara selama 18 bulan oleh suaminya sendiri. Dan kini Masnawati masih terus melakukan berbagai cara untuk segera bertemu dengan Melly guna menyelesaikan masalah yang masih tersirat di dalam benaknya. Lantas, seperti apa perkembangan upaya Masnawati setelah pemberitaannya ramai jadi pergunjingan para warganet? Benarkah Masnawati kembali murka dengan Melly usai kembali mengingat perkataan Iis Dahlia pada saat itu? Dengan adanya media sosial, mudah-mudahan saya nggak bisa dibungkam begitu saja. Dengan adanya media sosial, saya bisa menyuarakan kebenaran. Melly sampai detik ini tidak pernah ada penjelasan, apalagi permintaan maaf secara pribadi kepada saya. Sampai detik ini saya juga akumulasi dari sebenarnya dampak dari kehadiran Melly Goeslaw menghancurkan rumah tangga saya. Akhirnya saya dengan mantan suami saya tuh kayak gayung bersambut gitu loh. Saling melapor, saling menggugat, saling mantan suami saya memfitnah, menjatuhkan saya. Sampai detik ini saya ngerasakan itu, dan akibat dari perbuatan mantan suami saya itu akumulasinya saya kena anxiety disorder. 2009 putri saya pernah cerita ke saya. Kebetulan mohon maaf sebelumnya. Saya bukan mau menyenggol atau mau menyebut seorang artis lagi ya. Tapi karena memang pada saat itu kenyataannya iya. Jadi putri saya sekelas dengan putri Ibu Iis Dahlia. Kebetulan putri Ibu Iis Dahlia dengan putri saya dekat. Putri Iis Dahlia menceritakan kepada putri saya. Saya mendengar Tante Melly Goeslaw teleponan sama mama. Katanya kata Tante Melly Goeslaw ke mama, katanya mama kamu gila. Saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, Melly Goeslaw mengatakan kepada Ibu Iis Dahlia bahwa saya gila. Meski tidak menjabarkan secara detail seperti apa keterlibatan Melly Goeslaw dalam konflik rumah tangganya, namun Masnawati menegaskan apa yang dilakukan Melly pada saat itu sangat berpotensi pada pelanggaran hukum. Meski begitu, Masnawati hingga kini masih menunggu itikat baik Melly untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lantas, benarkah awal permasalahan dirinya dengan Melly masih ada keterlibatannya dengan proses pembuatan album karya miliknya yang diproduseri Melly? Putra bungsu saya putra bungsu saya tidak sengaja melihat chattingan antara Melly Goeslaw dan papanya di Yahoo Messenger dengan ada kata sayang, tapi lebih detailnya saya nggak tahu, cuma hanya itu penyampaian putra saya pada saat itu, dan itulah yang membuat saya marah besar sampai saya meminta penjelasan kepada suami saya. Bukannya penjelasan, dia cuma hanya diam, bahkan memaki, nyelekit dan melakukan KDRT kepada saya. Terus kedua, setelah saya
ribut dan kami diam-diaman, si mantan suami saya ini saya melihat si mantan suami saya ini masih berhubungan dengan Melly Guslo. Meskipun pada waktu itu saya melihat ada ransel. Saya melihat ransel suami, dan kebetulan di dalam ransel itu ada HP yang saya tidak pernah lihat, dan itu ada cuma satu kontak, yaitu dia share dengan nama Mel, dan saya cocokin dengan kontak saya nomor Melly Guslo, yaitu benar itu hanya nomor Melly Guslo, dan ada surat. Saya pikir sih tadinya itu surat ya, tadinya saya pikir itu surat Melly Guslo ke mantan suami saya, tapi ternyata begitu saya telusuri itu lirik lagu yang belum dirilis oleh Melly Guslo, yaitu lirik lagu Potret ya, itu judulnya Tak Mudah. Bukan baru kali ini saya blow up. Kejadian April 2008, saya menunggu mantan suami saya, karena kan kita mau menikah lagi nih secepatnya. Begitu akte cerai terbit, kita akan segera menikah. Yang penting jangan orang tua tahu dan anak-anak tahu. Jadi hanya saya berdua. Ternyata 4 November 2008 akte cerai terbit. Itu dia ingkar janji. Dia malah arogan. Dan saya diam. Nggak nge-blow up masalah ini. Awalnya saya diam, nggak mau blow up karena saya masih ingin baik-baik dengan mantan suami saya. Dan ternyata mantan suami saya ingkar janji, dan saya laporin ke pimpinannya. Jadi saya fokus tuh ke mantan suami. Saya laporin ke pimpinannya, dan akhirnya saya udah ikhlas, merasa bahwa ya udahlah, perceraian memang udah takdir Allah. Saya dengan mantan suami udah sampai di situ. Jadi puncaknya saya mau digugat hak asuh anak. Jadi saya mau dipisahkan sama anak saya. Disitulah saya blow up mereka. Saya preskon 24 Desember 2009, dan itu hanya sebulan karena saya nggak berdaya. Saya melawan orang yang punya power. Sekali lagi, saya menghadapi orang yang punya kekuasaan. Dan saya melawan orang yang sangat terkenal. Nggak sampai sebulan berita itu tenggelam. Bahkan saya dipenjarakan. Saya harus terpisah dengan anak-anak saya selama 17 bulan. Saya ingin bertemu baik-baik. Tidak ada amarah, tidak ada. Saya dalam hal ini tujuan saya selain ingin bertemu Melly, saya juga menuntut Melly meminta maaf kepada saya. Saya mohon Melly temuin saya. Lo akan nyesel, Mel. Lo akan nyesel karena hanya mendengar satu sisi. Dan sekarang saya juga ingin minta Melly meminta maaf kepada saya untuk mental health saya.